Nah, halo, ketemu lagi di ruang ngobrol. Saya sama Mas Daris ada di sini lagi untuk kembali membahas Kamen Rider. Kemarin kan kita udah bahas tentang Kamen Rider Spirit. Secara keseluruhan lah. Ada 16 volume versi bahasa Indonesia, terus versi Jepangnya dirimu baru punya. Aku baru punya 9. Baru punya 9. Ongoingnya udah 28. 28 di Jepangnya sana gitu. Semoga segera tamat ya. Ya, kita mencoba untuk bisa mengikuti ya Riz ya. Maksudnya kita mendatangkan komiknya, membaca dan kemudian kita menyajikan ke teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa yang sudah pernah nonton Kamen Rider dari Ichigo dulu tahun 71 sampai ngikutin sampai yang paling baru atau keputus di tengah-tengah atau sukanya cuma yang Showa aja, itu nanti pelan-pelan kita bukan akan review atau ngebahas, tapi kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang terjadi di seputar Kamen Rider. Iya, gitu. Lebih ke gimana pendapat kita soal Kamen Rider ya. Kamen Rider pada umumnya, terkhusus ini Showa dan lebih terkhusus lagi ke Spirit sini. Yes, Karena memang ya Spirit jarang. 10 Kamen Rider awal ya. 10 Kamen Rider ya puncak lah. Puncak. Oke. Dan jarang orang bahas juga sih. Bener. Nah, ini teman-teman nih versi Indonesianya ya, udah lama terbit dan kayaknya udah nggak terbit lagi ya. Emang nggak terbit. Udah dia volume 16 kontrak selesai. Pas mau ngajuin kontrak baru, dulu pernah dibahas sama Alex Media di forumnya Alex Media pas masih ada. Kenapa kok nggak dilanjut kontraknya? Penjualannya jelek. Makanya pihak Jepang yang nggak mau ngasih kontrak. Karena dia kontraknya bukan kontrak lanjutan, tapi kontrak komik judul baru. Karena pindah penerbit juga. Karena pindah majalah, Mas. Pindah majalah, benar. Masih di Kodansha, tapi majalahnya bangkrut. Majalahnya itu Hero apa? Hero. Itu dia khusus komik-komik yang tokusatsu. Oke. Nah, setelah itu bangkrut. Karena Spirit penjualannya bagus, penjualan takopannya bagus, baru dia dilanjut dengan judul Shin ya. Judul Shin yang kemarin udah diceritakan itu. Oke, teman-teman, ini kita mulai dari mbahnya Kamen Rider dulu nih. Ke tahun 1971 kan Toei kan mengeluarkan judul ya Kamen Rider itu ya, dan ternyata memang sukses karena sepanjang sejarah tokusatsu dari 1970 Riz sampai 1980 itu jumlah tokusatsu tayangan yang tayang di Jepang, TV Jepang itu luar biasa banyak. Dalam satu minggu, anak-anak di sana tuh bisa mendapat suguhan 7 sampai 10 tayangan dalam satu pekan. Mungkin kayak anime sekarang ya? Mungkin. Sekarang kan satu minggu itu ada banyak banget. Tokusatsu itu kan dulu. Bener, makanya dari sepanjang periode 1970 sampai 1980 itu yang ternyata sukses dan berlanjut itu memang sedikit karena yang lainnya cuma satu season gitu. Di kesempatan lain kita bahas soal itu, tapi itu juga butuh pembahasan dalam sendiri. Saya orang Showa teman-teman, jadi secara usia saya juga udah Showa banget. Kelihatan gitu. kalau ngomongin gitu. Jadi ini teman-teman adegan pertama itu sudah dimulai dengan kemunculan Kazuya Taki ya. Coba agak deket. Dulu semasa di serial dia masih Interpol. Tapi di sini dia udah jadi agen FBI. Dia menyelidiki tentang kasus orang-orang hilang dan ternyata secara klise itu monster. Tapi yang menarik adalah jadi satu buku ini menceritakan tadi ya Ichigo, Nigo dan Fitri. Monster yang dihadapi Ichigo itu monster kelelawar. Monster yang dihadapi si Nigo itu nantinya adalah monster laba-laba. Dan dua monster ini, laba-laba dan kelelawar itu hampir selalu ada di setiap episode Kamen Rider manapun. Bahkan sampai Heisei. Iya, Kuga. Iya. Kalau yang ingat Kuga? Benar. Kuga itu kan episode pertama lawannya kelelawar dan laba-laba. Yes, benar sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi semua elemen di video sebelumnya itu Daris juga udah bilang sticknya tinggi universal. Ini settingnya New York settingnya. Kalau Nigo di pedalaman mana ya? Apa itu? Lupa sih, pokoknya daerah-daerah pedalaman gitu. Dia di negara konflik Nigo itu. Yes, ya, oke. Tapi nanti kita bahas Nigo nanti ya. Ya, tapi yang menarik teman-teman bahwa ini kita lompat-lompat ya dari komik ke serialnya gitu. Nah, Haris, serialnya ini kan merupakan salah satu serial tokusatsu yang episodenya paling banyak. 98 episode. Kamen Rider tuh bisa sukses sampai sekarang. Saya tadi udah bilang kita mengawal 50 tahun ya Kamen Rider. 50 tahun Kamen Rider gitu.
bisa sukses tuh karena dimulai dari sebuah kecelakaan, Riz. Iya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Video sebelumnya kita juga udah bahas sedikit tentang kok kelahirannya Nigo itu sebenarnya tidak disengaja. Tidak direncanakan sama sekali. Jadi karena aktornya Kamen Rider si Ichigo itu si Hongo Takeshi diperankan oleh Hiroshi Fujioka itu memang seneng melakukan sendiri adegan-adegan stunnya actionnya stunnya gitu. Bahkan episode awal itu kalau yang di dalam kostum Kamen Rider tuh Hiroshi sendiri gitu. Jadi karena di episode pada saat syuting terlalu idealis mungkin pas itu. Tapi ya bagus-bagus aja sebenarnya. Bagus-bagus nggak masalah. Jadi lebih believable aja kan. Kalau nontonnya tuh lebih kita jadi percaya gitu. Nah, di episode 9 dia mengalami kecelakaan motor karena untuk bisa berubah Kamen Rider itu menggunakan Kazeno Chikara, kekuatan angin. Karena dia naik motor dengan cepat, sabuknya berputar dan dia berubah wujud. Tapi kalau nggak salah nabrak tiang listrik. Kalau nggak salah nabrak tiang listrik. Akhirnya episode 10, 11, 12 itu diisi oleh stuntman, hanya stuntman. Kebanyakan Kamen Rider yang muncul, Hongo Takeshi-nya nggak muncul. Kalaupun Hongo Takeshi muncul itu cuma close up wajahnya aja atau suaranya aja gitu. Nah, ini membuat orang tua berpikir keras nih gimana caranya ya untuk melanjutkan serial ini. Akhirnya dengan terpaksa mendatangkan karakter baru yaitu seorang fotografer Ichimonji Hayato yang tiba-tiba sudah jadi Kamen Rider. Bisa menjadi Kamen Rider gitu. Ya udah, ceritanya adalah Ichimonji Hayato itu mengejar organisasi jahat bernama Geldam yang ke Jepang gitu. Tapi kita nggak bahas soal itunya, kita bahas keunikan ini tuh kecelakaan, terus keluar karakter baru malah jadi legenda malah jadi legenda baru karena Ichimonji Hayato tuh sejak muncul di episode 13 itu berlanjut sampai terakhir kali dia muncul tuh episode 52 teman-teman. Jadi panjang banget. Itu udah satu season sendiri, satu season. Udah satu season, Hongo Takeshi udah sembuh tuh. Satu season Kamen Rider kan sekarang berapa? 50 ya? 50, 48 sampai 50 itu udah ngisi itu. Sebenarnya di episode 41 dan 42 atau 40 dan 41 itu Hongo Takeshi kembali lagi. Mereka jadi double rider gitu. Ya, istilah double rider pertama kali kan memang diperkenalkan di sini. Iya. Jadi kalau ada pendapat yang bilang Heisei itu yang mempopulerkan dalam tanda kutip setting, malah dari awal udah berdua, meskipun nggak sengaja tapi udah berdua teman-teman. Desainnya juga, nah ini yang menarik kan desain nih mas. Maksudnya mas Bagas mungkin lebih tahu soal apa perbedaan perbedaan Ichigo dan Nigo itu. Soal desainnya gimana? Oke. Ichigo tuh baru muncul lagi teman-teman sekitar episode 49, 50, 51, 52 tuh barengan tuh Ichigo Nigo. Tapi di episode 53 Ichigo sendiri lagi, Riz. Karena Nigonya pergi lagi ceritanya. Ada organisasi lain yang Geldam kalau nggak salah masih. Geldam masih ada kan? Itu nanti kan jadi Gel Soccer gitu. Tapi Nigo tuh keluar Jepang. Akhirnya si Hongo Takeshi beraksi sendiri lagi. Brazil ya? Brazil kayaknya. Brazil. Nah, tapi kostumnya udah berubah. Kostumnya udah pakai yang garis 2. Iya. Garis 2, sarung tangan warnanya perak. Karena pertemuan terakhir mereka tuh yang punya garis cuma Nigo. Untuk membedakan Ichigo dan Nigo karena bentuknya sama. Ini lucu sih sebenarnya, lucu. Karena bentuknya sama, maka Nigo dikasih Ichimonji Hayato dikasih garis 1 ya, padahal dia Nigo stripnya 1. Harusnya 2. Yang nah, kalau versi soccer adalah ya prototipenya untuk desainnya yang memang dijadikan cyborg untuk Kamen Rider ini bukan Kamen Rider ya, maksudnya yang sesuai dengan Kamen Rider itu kan nama yang disematkan oleh mbahnya itu Tachibana Tobe. Tachibana Tobe gitu. Jadi kalau Oyaji Pak Tua gitu. Jadi kalau soccer sendiri memang desainnya sama Riz antara Ichigo sama Nigo. Oh ya udah nih Ichigo nggak berhasil, kita bikin orang baru. Nah, kita nemuin. Itu kalau versi versi film, versi komiknya lebih jelimet lagi. Nanti kita bahas tersendiri soal. Kita bahas kalau udah nyampe ke versi Shin Kamen Rider-nya nanti gitu. Jadi ketemulah singkat kata ketemu si Nigo ini, desainnya masih sama, tapi ternyata dua rider yang hampir mirip ini Riz, secara produksi Toei juga nggak bisa membiarkan ini berlama-lama karena publik bingung. Bingung. Maksudku? Publik bingung. Ya, beneran sama persis gitu. Nah,
Nigo helmnya memang hitam ya, tapi itu nggak signifikan gitu. Nah, kemudian di episode 53 sampai sekitar 92-an, kalau nggak salah 92-an itu Ichigo beraksi sendiri, Riz. Habis itu baru di episode 92 itu Nigo datang lagi karena Ichigo kesulitan untuk menghadapi Shocker Rider. Itu yang bentuknya persis dengan Kamen Rider, hanya saja shell-nya warnanya kuning. Gitu. Ada berapa ya? 5 atau berapa gitu. Nah, Nigo datang bentuknya sudah berubah, sudah lagi. Baru lagi tangannya, sarung tangannya merah. Merah. Itu yang di komik ini, di apa namanya, di Spirits. Ini kelihatan nih. Nah, di Spirits ini sarung tangan merah ini jadi apa, simbolisasi apa, Mas? Darah. Jadi gimana, emang seperti Mas Bagas bilang tadi, apa, Nigo itu kuat banget. Iya, nah ini yang membedakan Nigo sama Ichigo. Nigo itu power gitu, rider power dia. Dia ngumpulin kekuatan, terus kemudian dia baru beraksi. Kalau Ichigo tuh lebih dikenal dengan teknik dan strategi memang. Dan itu benar-benar diwujudkan di komik ini. Komik Kamen Rider Spirit. Dua orang ini berbeda. Kalau Nigo mau musuh sebanyak apapun hajar aja. Nah, dia kuat soalnya gitu. Dan ini darah tangannya ini di sini tuh simbolisnya bagus banget. Jadi ketika dia megang anak kecil dia takut karena dia tuh saking kuatnya kadang dia energinya lepas kontrol gitu, dia takut melukai. Tangannya dia pas gak berubah, dia ngelihat tangannya itu udah merah gitu, ini penuh darah. Aku memang apa, coping mekanismenya Ichimonji itu senyuman. Dia tuh orangnya di Spirit tuh dia sangat apa, Mas, namanya itu? Banyol, sering ngelawak gitu. Disukai anak-anak. Beda sama Hongo yang serius banget, kayak Captain America lah. Iya, bener. Hongo itu kayak Captain America. Hongo itu Captain America. Iya. Nah, setelah Ichimonji datang, barulah dua rider ini benar-benar dipatenkan menjadi double rider gitu. Double rider, di mana satunya kuat, satunya teknik. Musuhnya sendiri, Riz, ada ibaratnya jenderalnya Shocker dan Gel Shocker itu kan ada beberapa ya. Ada Hell Ambassador, Shocker, terus kemudian Shinigami Hakase. Shinigami yang itu Kill. Kayaknya udah masuk. Lupa sih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa komen juga kalau misalnya masih ada yang ingat gitu. Terus kemudian ada Black Shogun bahasa Jepangnya apa sih? Itu lupa. Pokoknya nama monsternya Hill Chameleon dan ternyata itu memang musuh terakhir. Nah, uniknya lagi, Riz, Kamen Rider ini judulnya hanya Kamen Rider ya. Jadi kalau ada yang bilang Kamen Rider Ichigo Nigo nggak ada. Judulnya tuh Kamen Rider gitu. Meskipun isinya dua Kamen Rider pemanggilan Ichigo Nigo sendiri kan buat ngebedain aja. Buat membedakan gitu, dan itu memang sekali lagi seperti yang kita bahas dari awal tadi adalah lahir karena kecelakaan ya. Nah, tapi Riz, uniknya adalah 98 episode serial TV ini belum selesai. Karena ternyata jumlah episodenya tuh ada 100, teman-teman. Nah, ini yang apa namanya? Mungkin trivia yang orang kurang nggak banyak tahu ya soal itu. Iya, jadi episode 99 dan 100-nya itu adalah episode 1 dan 2-nya Kamen Rider V3 yang langsung rilis setelah kira-kira 2 minggu setelah Kamen Rider tamat, selesai, terus Kamen Rider V3 rilis gitu. Nah, V3 sendiri kan dimaksudkan namanya apa? Istilahnya tuh version 3 gitu, karena ya penyempurnaan tapi itu nanti kita bahas. Itu nanti kita bahas sendiri, ada komiknya tersendiri dan di volume ini juga sebenarnya. Iya, sebenarnya di komik Kamen Rider Spirit ini teman-teman ada catatan-catatan yang dikumpulkan oleh si mangaka yaitu Kenichi Muraida yang hasil obrolan sama orang Toei dan aktor-aktornya. Itu menarik banget. Itu yang kenapa saya sangat berterima kasih sama Alex di sini kan. Mereka tuh mau nerjemahin. Thank you Alex Media. Thank you banget. Mau nerjemahin apa wawancara-wawancara dan itu insightful banget. Yes, kayak sebetulnya yang minta kenapa Kamen Rider itu bermotor ya karena ada judulnya ridernya juga, tapi itu kan produser Toei yang namanya saya lupa sih siapa, tapi pokoknya karena keponakan atau anaknya si produser Toei ini sangat suka motor, makanya nggak masuk gitu, tapi ya itu di balik layarnya kayak gitu. Iya, dan kemudian ya itu mengharuskan konsepnya Ishimori Shotaro sebagai kreator memasukkan motor elemen dan itu motor, berlanjut sampai seterusnya. Dan yang berbeda dengan apa namanya dengan Kamen Rider sekarang mungkin istilah namanya rider, motornya itu bener-bener harusnya pengendara ya. Dan kepake kayak siapa namanya di volume ini pasti
si siapa si Ichigo dia ngalahin monster kelawar, dia pakai motor. Iya. Dan motornya dan di serial zaman dulu pun memang dipakai untuk ngalahin. Iya. Kayak gini, dia motornya dibuat pancikan buat lompat lebih tinggi atau terbang, buat biar tendangannya lebih bahkan kuat. Beberapa Kamen Rider menggunakan itu untuk emang benar-benar bunuh musuh Rider Break ya. Rider Break. Sky Rider itu punya Rider Break untuk nabrak musuh dengan musuhnya ditabrak pakai motor mati ya udah. Seperti itu. Salah satu istilahnya Hisatsu Wazanya. Yes, benar. Dan kalau ngomongin motornya itu kayak bisa jalan sendiri, tapi karena mereka sebok sebenarnya tuh dia dikendalikan sama pakai gelombang otak gitu. Yang agak repot Riz adalah buat teman-teman yang belum nonton serialnya terus kemudian nyari serialnya mau nonton, itu memang harus menyamakan frekuensi antara komiknya dengan tontonan kita, karena tontonan kita di zaman episode awal kelihatan. Iya, maksudnya era segitu memang kita harus berdamai sih untuk memaklumi bahwa kostumnya, efeknya, sinematografinya, semua halnya. Dan yang harus diingat lagi emang itu untuk anak-anak. Jadi yang kita tonton jiwa anak-anak kita. Bener. Tapi di sini beda banget. Wow. Ini kayak ini yang pas Ichimonji ngelawan tank ini. Oh iya. Nah ini kan perbedaan Ichigo dan Nigo tadi. Kalau Ichigo dia itu teknik, yang dia itu pakai motor, menghindar, terus nyari timing motor, lebih nendang. baik. Ini Nigo ini babuk. Peluru tank dipukul sama dia. Peluru tank dipukul. Gila. Dan dia santai banget gitu. Gila memang. Meriam punyanya si Tiger Jaguar. Itu kan ditahan dengan kedua tangan meriamnya itu. Gila. Itu nanti di volume berikutnya. Iya. Oke sih, Riz, kayaknya durasi udah sampai. Ini loh. Ya, nah jadi organ-organ tubuh atau kepala terpenggal tubuh jadi 2 atau jadi 4 itu menemukan banyak itu di komik-komiknya Kamen Rider Spirit gitu. Oke teman-teman, pembahasan untuk Ichigo Nigo mungkin segini dulu. Next, apakah kita masih ke Ichigo Nigo lebih dalam atau sudah beralih ke Fitri dan Riderman karena mereka sepaket di volume 2 dan volume 3 awal nanti. Yes, itu kita lihat di konten selanjutnya. Dan ini helmnya Riderman. Favorit saya Riderman. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Kalau ada yang masih kurang atau menurut teman-teman gimana, silahkan di komen, nanti kita diskusiin bareng dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Oke, thank you.